Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, judul dari pembacaan kita ini saya berikan tema, yaitu dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi di dalam kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, ya, tentunya banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tentunya banyak problem yang kita hadapi. Tentunya tidak mudah untuk menjalani kehidupan ini, ya. Ketika kita menjalaninya banyak sekali tantangannya yang membuat kita kadang tidak nyaman, tidak enak, ya kan. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ya, kita berfokus kepada ayatnya yang ke-28 menjadi renungan kita untuk kita bisa dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, ya. Yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan di sana bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, luar biasa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tentunya banyak sekali ya tantangan yang kita hadapi dalam hari-hari ini. Apalagi sekarang ini, ya, di masa sekarang ini kita kembali lagi ibadah dengan cara online, ya. Lalu ya kita dibatasi oleh gerak kita oleh karena pandemi yang kita hadapi saat ini, di mana levelnya naik lagi, ya. Ya, tentunya ini kadang-kadang membuat kita khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tentu bahwa apa yang kita hadapi saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan itu melindungi kita. Nah, di dalam Roma pasal 28 di sini, ya, di situ ada kata turut bekerja. Nah, turut bekerja di situ kalau kita melihat dari bahasa asli atau bahasa Yunaninya, yaitu adalah sonergeo, ya. Sonergeo, ya. Sonergeo ini artinya adalah turut bekerja, bekerja sama, ya. Ya, turut bekerja, bekerja sama, ya. Itu dari arti dari sonergeo ini. Artinya bahwa apa? Di dalam segala kehidupan yang kita jalani dalam hari-hari ini, bahwa Allah itu turut bekerja. Berarti Dia bersama-sama dengan kita.
Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Mengapa? Karena Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, berarti dalam menjalani kehidupan ini kita tidak menjalaninya dengan sendirian. Karena apa? Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Makanya dikatakan di sana Dia turut bekerja. Nah, lalu Dia bekerja bersama-sama dengan kita. Berarti ketika kita menjalani kehidupan ini kita tidak sendiri. Nah, dari ayat inilah yang akan memberikan keyakinan buat kita bahwa apapun yang kita alami hari ini, problem apapun yang kita alami hari ini, ya mungkin berupa sakit penyakit, berupa mungkin masalah ekonomi kita, atau mungkin masalah pekerjaan kita, ya, atau masalah dalam keluarga kita, ya, atau apapun yang kita sedang alami saat ini. Ini firman Tuhan ini menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu yang kita buat, dalam sesuatu yang kita kerjakan, bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita, bekerja bersama-sama dengan kita. Berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, itulah di dalam kitab Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Bahkan Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa Dia juga adalah penjaga kita, Dia juga adalah penolong kita. Nah, apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini dengan sendirian. Karena ada Tuhan yang berserta dengan kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan ketika pun kita tidak tahu berdoa apa yang mau kita ucapkan oleh karena problem yang kita alami, ternyata Roh itu bekerja di dalam diri kita untuk kita dapat menyampaikan doa kita, untuk kita bisa menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Makanya di ayatnya 26 itu dikatakan di sana, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yakin dan percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Yesus ada di dalam hati kita. Roh Kudus juga ada di dalam hati kita, yang akan menuntun kita untuk melakukan dan mengerjakan semua apa yang kita kerjakan dalam segala sesuatu itu. Nah, itulah sebabnya bahwa dikatakan demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Dia akan menguatkan kita. Mungkin ketika kita saat ini kita sakit, kita menderita, kita masih kuat, ya. Bahkan kita masih kuat. Itu semua karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang mengerjakannya untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati semua itu dengan baik. Nah, lalu dikatakan lagi selanjutnya di ayatnya 26, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengalami problem, mengalami masalah, mungkin pikiran kita bisa kacau, ya, bisa kacau. Bahkan kita tidak konsentrasi. Bahkan kita sudah bingung untuk mau berkata apa-apa, itu mungkin sudah bingung, ya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita bingung, oh Tuhan, kita mau bagaimana kita mau berdoa, ya. Tetapi apa dikatakan di sana bahwa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita. Nah, Allah sendiri, pribadi Allah yang ketiga dari Allah Roh Kudus, yaitu adalah Allah Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Makanya itulah ketika kita punya problem, punya masalah, bahkan kita sudah tidak bisa lagi untuk berdoa, bingung untuk mengucapkan kata-kata, mau mulainya bagaimana. Mungkin itu disebabkan oleh konsentrasi kita tidak baik, ya kan. Tetapi Roh Kudus itu berdoa untuk kita.
Dia akan memampukan kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan melalui hamba-hamba Tuhan yang datang kepada kita, melalui teman-teman yang datang kepada kita, ya, mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk mendoakan kita. Ya, Roh Kudus bekerja di dalam diri sahabat-sahabat kita, diri keluarga kita, diri kepada hamba-hamba Tuhan yang berdoa kepada kita, yang menyatakan seluruh keluhan-keluhan yang kita alami kepada Tuhan. Mereka menyatakan doa itu kepada Tuhan, mendoakan kita, menyatakan keluhan kita. Mereka menyatakan keluhan kita kepada Tuhan. Jadi situlah bentuk bahwa Tuhan benar-benar turut bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat bagaimana karya nyata Allah dalam kehidupan kita. Ketika dalam kesusahan kita ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk membantu kita. Dan inilah luar biasanya bahwa Tuhan sudah menyatakan karyanya melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan ada orang yang tidak disangka-sangka, tidak pernah bertemu sebelumnya, tetapi ketika kita ada masalah, tiba-tiba kita bisa bertemu dengan orang yang baru kita kenal, tetapi begitu luar biasa mau menolong kita, mau membantu kita. Dan disitulah bukti bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita melalui orang-orang lain yang datang kepada kita, yang menolong kita. Ya, disinilah bukti bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu bekerja bersama-sama dengan kita. Dia turut bekerja, berarti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan bahkan dikatakan di sana, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Wah, ini luar biasa sekali. Allah menuntun kita, ya, di dalam doa-doa kita untuk kita bisa menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Lalu di ayatnya ke-28 saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Ya, adalah orang-orang yang telah menerima Dia, yang sudah beriman kepada Dia, yang sudah percaya kepada Dia, ya, yang menjalankan firman-Nya, yang melakukan firman-Nya, yang taat kepada firman-Nya, yang menjadi pelaku atas firman-Nya. Yaitu adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi selama kita menjalani kehidupan ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Dia. Mengasihi Dia kita nyatakan lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Mengasihi Dia kita nyatakan melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengasihi Dia kita nyatakan melalui apa? Melalui melakukan semua firman yang sudah disampaikannya kepada kita. Ketika kita mengalami problem dalam hidup kita, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan taat kepada Tuhan, tetapi ada saja masalah yang kita hadapi, liku-liku kehidupan yang kita hadapi, lubang-lubang jalan kehidupan yang kita hadapi, ya, bebatu-batuan yang kita hadapi, batu-batu kehidupan yang kita hadapi. Yakin dan percayalah bahwa melalui firman Tuhan pada malam hari ini bisa menguatkan kita bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang sudah percaya kepada Dia. Jadi ini adalah suatu pengharapan kepada kita yang sudah percaya kepada Dia, bahwa Dia turut bekerja, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kehidupan kita. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini, dalam menjalani kehidupan ini adalah jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, dan jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita jalani hidup ini dengan mengasihi Tuhan, dengan mengandalkan Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah
dari semula untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya, mengapa kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Tanpa Dia kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kita sudah dipilihnya. Orang yang dipilih oleh Allah akan mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan dituntun oleh Roh Kudus, akan dibimbing oleh Roh Kudus, akan disertai oleh Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam firman-Nya ketika Dia mau naik ke surga, di dalam Matius 20 ayat 28, Matius 28 ayat yang 20b berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata menyertai di sini berarti menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Dia ada di dalam kita. Nah, inilah luar biasa penyertaan Tuhan itu. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Hari ini banyak sekali mungkin yang kita alami, problem yang kita alami. Mari kita tetap kuat. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita, dapat memberikan motivasi kepada kita, dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa Tuhan ada terus bersama-sama dengan kita dan menyertai kita sampai kepada akhir zaman ini. Yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, hamba tahu bahwa hamba tidak sempurna menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tetapi biarlah karya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan menyempurnakannya, yang akan menuntun kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.